Hutan unik ini dipenuhi pohon bengkok, letaknya di Gryfino, Polandia. Keajaiban hutan ini masih menjadi misteri. Ada sekitar 400 pohon pinus di area tersebut yang ditanam sekitar tahun 1930 dan tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa pohon ini tumbuh seperti ini. Tapi tempat ini jelas berubah menjadi destinasi yang sangat populer, bahkan hampir menjadi landmark pariwisata terbesar di Polandia yang dilengkapi dengan misteri di balik bentuk pepohonannya yang aneh. Beberapa orang menyebutnya hutan bengkok karena satu alasan yang bisa kita lihat dengan jelas. Meski begitu, hutan ini secara resmi dinamai Krzywiles dalam bahasa Polandia. Tempat ini adalah danau garam terbesar dan tertinggi di dunia yang berubah menjadi padang pasir selama musim kemarau. Letak tempat ini adalah di negara bagian Potosi, Bolivia, dan ini diyakini mengandung hingga 10 miliar ton garam. Dataran garam, atau dalam bahasa Spanyol Salar de Uyuni, adalah salah satu destinasi populer turis di Bolivia. Karena saat berjalan di sana, kamu serasa telah mencapai titik paling jauh di bumi, atau bahkan mungkin serasa di planet lain. Karena sifat reflektifnya, gerak garam di sana menciptakan pantulan yang sempurna, memberikan ilusi seolah kamu berjalan di atas awan. Danau indah ini dipenuhi hewan laut dan terletak di Kepulauan Palau. Semua ubur-ubur yang tinggal di sana lumayan kecil, jadi sengatannya tidak berbahaya bagi manusia. Karena ubur-ubur adalah hewan yang indah, pengalaman yang kamu rasakan di sana takkan terlupakan. Kamu bisa berenang bersama ubur-ubur dan bahkan menyentuhnya. Protokol untuk masuk ke sini sangatlah ketat. Kamu harus memastikan tidak ada pasir di tubuhmu, dan kamu juga tidak boleh menggunakan tabir surya atau zat lain yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem ubur-ubur. Semua prosedur keamanan ini harus diikuti oleh semua orang untuk melestarikan habitat ubur-ubur di sana dan mencegahnya menghilang dari danau. Pada tahun 2007, danau ini dilaporkan menampung hingga 5 juta ubur-ubur. Tapi pada tahun 2018, jumlah itu secara signifikan menurun menjadi hanya 630 ribu ubur-ubur emas di situs yang dilindungi UNESCO ini. Terletak di bagian barat daya Amerika Serikat, ngarai yang luar biasa ini adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di dunia. Ngarai ini hanya dapat dikunjungi dengan pemandu resmi karena hujan dapat menyebabkan banjir tak terduga dalam hitungan menit. Tembok berbatu dari formasi geologi ini yang tingginya bisa mencapai 36 meter di beberapa tempat bukan cuma menakjubkan, tapi juga memungkinkan para pengunjung mengakses pemandangan yang istimewa di atas ngarai. Tempat ini jelas adalah salah satu tempat terbaik yang bisa kamu kunjungi jika kamu menyukai fotografi, alam, dan tempat-tempat indah. Taman ini salah satu taman tertua di Kanada dan salah satu landmark yang paling banyak dikunjungi di Amerika. Taman Nasional Banff dipenuhi formasi batuan yang luar biasa, pegunungan dengan gletser, tanah es, dan hutan konifer yang misterius. Melakukan pendakian dan menemukan danau air tersembunyi di sini adalah hal yang umum. Keindahan fauna dan flora di sini juga memberi kesempatan bagi para pengunjung untuk mengambil foto-foto indah. Selain itu, kegiatan yang ditawarkan di Taman Nasional ini juga beragam, seperti ski, pendakian, menunggang kuda, panjat tebing, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Kamu tertarik untuk datang ke sini? Jangan lupa mengajakku. Kapadokia adalah salah satu daerah bersejarah di Turki yang ditandai dengan formasi geologis khas yang cuma ada di wilayah ini. Pemandangan di wilayah ini terlihat seolah keluar langsung dari dongeng. Tempat ini dipenuhi lembah misterius dan struktur batuan aneh yang terbentuk jutaan tahun lalu, saat daerah itu masih menjadi langganan letusan gunung berapi besar. Salah satu cara terbaik untuk menikmati perjalanan ke Kapadokia adalah dengan naik balon udara, sehingga kamu bisa melihat pemandangan yang mengesankan dari atas. Kelimutu adalah gunung berapi yang unik. Di sana terdapat 3 danau rahasia yang terletak di kawah dan warnanya selalu berubah. Oleh karena alasan yang sama, ini adalah salah satu gunung berapi yang paling terkenal di Indonesia. Alasan perubahan warna danau ini adalah adanya kandungan mineral yang menciptakan fenomena alam ini, tergantung pada waktu dan suhu di sana. Sebagai contoh, pada tahun 2016, warna danau ini berubah 6 kali dari Januari hingga November. Meski begitu, memprediksi kapan dan bagaimana warna danau akan berubah bukanlah hal yang mudah. Kelimutu berada di ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut dan terletak di Kepulauan Flores. Penggemar perjalanan dan pendakian panjang pasti akan suka pergi ke Fernando de Noronha, yang dikenal karena pemandangan indah dan kualitas perairannya. Tempat fauna liar masih berkeliaran dengan bebas, serta pantai-pantai pasir putihnya. Kepulauan vulkanis ini terdiri dari sekitar 21 pulau, dan cuma Fernando de Noronha yang dihuni.
Untuk melindungi alam dari efek pariwisata massal, jumlah pengunjung setiap tahunnya dibatasi. Tempat ini dikenal sebagai destinasi selam scuba yang sangat indah karena airnya yang sangat jernih dan suhunya yang tidak terlalu dingin, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan bawah laut yang indah. Tempat ini juga populer di kalangan peselancar yang mencari matahari terbenam yang indah. Kegiatan lain yang bisa kamu lakukan di sini adalah bertemu lumba-lumba dan berjalan-jalan di sepanjang pantai dengan damai. Selamat datang di Taman Nasional Tsingy de Bemaraha, labirin batu tanpa akhir yang terlihat seperti kota terbengkalai. Taman yang terletak di Afrika ini menjadi populer karena fenomena geologis yang menyebabkan pembentukan bebatuan spektakuler yang dapat kamu lihat sekarang ini. Ini adalah rumah bagi berbagai fauna dan flora yang membuat kumpulan bebatuan ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1990. Ini adalah tujuan yang tepat bagi para petualang dan wisatawan yang tertarik pada alam. Sesuai namanya, Great Blue Hole atau lubang biru besar adalah lubang runtuhan bawah laut yang terletak di dekat garis pantai Belize. Lebar lubang ini 318 meter, sementara kedalamannya mencapai 124 meter. Lubang ini dikenal seluruh dunia sebagai tujuan menyelam scuba paling hebat. Tapi bukan cuma itu, berkat iklim mikro di sana, para ilmuwan dan pakar makhluk laut telah belajar banyak tentang apa yang terjadi di perairan terdalam planet kita ini. Tour berpemandu di sana bisa berlangsung hingga sepanjang hari. Nama tempat ini berasal dari rona biru indah yang dibentuk oleh perubahan mendadak di dalam air di sana. Di tempat ajaib ini, kamu bisa menyaksikan ledakan warna alami yang menghipnotis jauh mata memandang, juga dikenal sebagai Gunung Pelangi atau Montaña de Siete Colores, yang berarti Gunung Tujuh Warna. Vinicunca adalah salah satu keajaiban alam paling terkenal di Peru dan dunia. Kamu bisa berkunjung ke sana dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor, meski ada beberapa jalan yang dapat kamu tempuh dengan mobil untuk mempersingkat waktu perjalanan. Ini adalah tempat yang sangat tinggi, bahkan bagi Peru yang memang punya banyak kota di lembah-lembah tinggi. Bulan terbaik untuk mengunjungi Gunung Pelangi adalah bulan Agustus, yaitu saat musim kemarau. Taman yang terletak di Amerika Serikat ini dibuat pada tahun 1872 dan merupakan salah satu taman alami tertua dan terpopuler di dunia. Luasnya sekitar 9.000 km persegi. Tempat ini dipenuhi danau, ngarai, padang rumput, dan air terjun. Taman ini menjadi sangat terkenal berkat geysernya, mata air yang tiba-tiba dapat mengeluarkan air dan uap dengan kekuatan besar. Fenomena alam ini lumayan langka, tapi tidak di Yellowstone. Beberapa kegiatan yang tersedia untuk umum adalah tur berpemandu untuk mempelajari flora dan fauna asli di sana, arung jeram, berkemah di berbagai bagian taman, dan kegiatan wisata petualangan lainnya. Terletak di negara bagian Baja California Sur, kota ini menawarkan kombinasi pemandangan pantai dan gurun yang indah. Karena Cabo San Lucas punya banyak ekosistem laut, kegiatan penangkapan ikan yang diatur dirayakan di sana. Wilayah Meksiko ini terkenal dengan gastronominya yang punya spesialisasi dalam boga laut. Salah satu landmark paling populer di sana adalah formasi batuan yang disebut El Arco, yang terletak di ujung pantai panjang tempat Laut Cortés bergabung dengan Samudra Pasifik. Dianggap sebagai salah satu formasi batuan yang paling mengesankan di Norwegia, Trolltunga terletak sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut dan telah menjadi permata mahkota pariwisata di wilayah tersebut, serta di seluruh Norwegia. Agar bisa sampai ke puncak Trolltunga, wisatawan harus terlebih dulu berjalan sekitar 13,5 km di atas tanah yang curam dan berbatu. Tapi kegigihan ini akan dibayar tuntas oleh pemandangan panorama yang indah di Ringdalsvatnet, sebuah danau yang berisi air pirus di jantung glaser utara. Lalu, di atasnya, langkan tebing berbatu yang dikenal sebagai lidah troll, memungkinkan para pejalan kaki untuk mengambil foto yang indah dan mengabadikan pemandangan ini selamanya. Juga dikenal sebagai Grand Canyon del Colorado saat ditemukan oleh penjelajah Spanyol. Formasi batuan yang luar biasa ini terbentang sekitar 446 km, sedalam 800 meter, dan dipenuhi struktur batu alami. Dinding merahnya yang sangat khas adalah salah satu foto paling populer yang beredar di seluruh dunia. Kamu bisa ikut tur berpemandu, berarung jeram, menunggang kuda, atau bahkan mengikuti tur helikopter di Grand Canyon. Di bagian selatan taman, kamu juga dapat menemukan air terjun tersembunyi, tempat kamu menghabiskan momen yang tenang sambil meresapi keindahan tempat yang menakjubkan ini. Jika mau membahas tempat wisata yang menarik dan terlihat hampir tidak nyata, Gua Fleuterred jelas merupakan yang terdepan dan mungkin bahkan nomor 1 dalam daftar ini. Di dalam gua ini, kamu bisa menemukan seluruh dunia fantasi penuh stalaktit, stalagmit,
dan formasi batuan lainnya, yang semuanya diterangi oleh lampu warna-warni untuk menonjolkan karakter magisnya. Nama gua ini berasal dari jenis buluh yang tumbuh di area ini. Pada zaman dahulu, orang-orang di Tiongkok menggunakan buluh ini untuk membuat seruling. Memasuki gua Fluttered sama seperti memasuki cermin menuju dunia fantasi yang memukau. Jadi, kemana destinasi wisatamu berikutnya? Menurutmu, tempat apa lagi yang harus aku tambahkan ke dalam daftar ini? Beritahu aku di kolom komentar.